Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang materi akuntansi keuangan daerah. Sebelum kami melakukan presentasi pada hari ini, perkenankanlah kami memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Anggota yang pertama yaitu Dewi Nuryama dengan NIM 20624010002. Yang kedua, Marlina Dwi Hartanti dengan NIM 20624010005. Dan yang ketiga, Siti Misrotun dengan NIM 20624010014. Sekian perkenalan dari kelompok kami. Selanjutnya, mohon disimak ya. Untuk materi yang pertama adalah pengertian akuntansi keuangan daerah. Akuntansi keuangan daerah adalah proses akuntansi yang meliputi identifikasi, pengukuran, pencatatan, serta pelaporan setiap transaksi keuangan yang terjadi dalam suatu instansi pemerintah daerah seperti kabupaten, kota, ataupun provinsi yang dijadikan acuan untuk pengambilan kebijakan ekonomi oleh pihak eksternal pemerintahan daerah yang memerlukan. Materi yang selanjutnya adalah sistem pencatatan. Ada 3 jenis sistem pencatatan, yaitu yang pertama single entry. Sistem pencatatan single entry sering disebut juga dengan sistem tata buku tunggal atau tata buku. Sistem pencatatan single entry ini dilakukan oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran baik di level SKPKD atau Satuan Kerja Perangkat Daerah ataupun level SKPKD atau Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah. Sistem ini memiliki kelebihan yaitu sederhana dan mudah dipahami, namun kelemahannya yaitu kurang bagus untuk pelaporan dan sulit untuk dikontrol. Untuk sistem pencatatan yang kedua adalah double entry. Sistem pencatatan ini sering disebut juga dengan sistem tata buku berpasangan. Pencatatan dengan sistem ini dikenal dengan menjurnal. Pencatatan tersebut terdapat sisi debit dan kredit, dan dalam pencatatannya harus menjaga keseimbangan persamaan dasar akuntansi atau balance. Sistem pencatatan yang ketiga adalah triple entry. Triple entry adalah pelaksanaan pencatatan menggunakan sistem pencatatan double entry ditambah dengan pencatatan pada buku anggaran. Jadi, sementara pencatatan double entry dilakukan, PPK, SKPD maupun bagian keuangan atau akuntansi juga mencatat transaksi tersebut ke dalam buku anggaran, sehingga pencatatan tersebut akan berefek pada sisa anggaran. Materi yang selanjutnya adalah dasar akuntansi. Dasar akuntansi ada 4, yaitu yang pertama basis kas. Basis kas merupakan pengakuan atau pencatatan transaksi ekonomi hanya dilakukan apabila transaksi tersebut menimbulkan perubahan pada kas. Apabila suatu transaksi belum menimbulkan perubahan pada kas, maka transaksi tersebut tidak dicatat. Yang kedua adalah basis accrual. Basis accrual merupakan dasar akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, bukan hanya pada saat kas dan setara kas diterima atau dibayar. Oleh karena itu, transaksi-transaksi dan peristiwa dicatat dalam catatan akuntansi dan diakui dalam laporan keuangan periode terjadinya. Yang ketiga adalah basis kas modifikasian. Basis kas modifikasian adalah kombinasi dasar kas dengan akrual. Transaksi penerimaan kas dan pengeluaran kas dibukukan pada saat uang diterima atau dibayar. Dan yang terakhir adalah basis akrual modifikasian, yaitu mencatat transaksi dengan menggunakan basis kas untuk transaksi-transaksi tertentu dan menggunakan basis akrual untuk sebagian besar transaksi. Materi selanjutnya adalah akuntansi keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD. Dalam sistem akuntansi keuangan daerah, Satuan Kerja merupakan entitas akuntansi yang mempunyai kewajiban melakukan pencatatan atas transaksi-transaksi yang terjadi di lingkungan Satuan Kerja. Dalam sistem akuntansi keuangan daerah terdapat 2 jenis satuan kerja, yaitu SKPD atau Satuan Kerja Perangkat Daerah dan SKPKD atau Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.
Kemudian, kegiatan akuntansi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD meliputi pencatatan atas pendapatan, belanja, aset, dan selain kas. Sedangkan proses pencatatan akuntansi pada SKPD tersebut dilaksanakan oleh pejabat penata usahaan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau PPK SKPD berdasarkan dokumen-dokumen dari Bendahara dan Kuasa Bendahara Umum Daerah atau Kuasa BUD. Dan PPK SKPD melakukan pencatatan transaksi pendapatan pada jurnal penerimaan kas, transaksi belanja pada jurnal pengeluaran kas belanja, serta transaksi aset dan selain kas pada jurnal umum. Kemudian adalah akuntansi anggaran SKPD. Standar akuntansi pemerintahan menyatakan bahwa akuntansi anggaran merupakan teknik pertanggungjawaban dan pengendalian manajemen yang digunakan untuk membantu pengelolaan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. Dokumen pelaksanaan anggaran SKPD atau DPA SKPD disahkan dengan jurnal sebagai berikut, yaitu estimasi pendapatan defisit, debit, dan apropriasi belanja surplus di kredit. Jurnal atas transaksi tersebut akan menjadi angka laporan dalam kolom anggaran di laporan realisasi anggaran atau LRA. Dalam melakukan akuntansi anggaran, SKPD diperkenankan untuk tidak melakukan jurnal akuntansi anggaran, namun harus dikelola dalam sebuah sistem sedemikian rupa sehingga nilai mata anggaran untuk setiap kode rekening muncul dalam buku besar, neraca saldo, dan laporan realisasi anggaran. Pihak-pihak yang terkait dalam sistem anggaran SKPD, yaitu yang pertama, pejabat penata usahaan keuangan SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi 1. Mencatat transaksi atau kejadian pendapatan LO dan pendapatan LRA berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah dan valid ke buku jurnal LRA dan buku jurnal LO serta neraca. 2. Melakukan posting jurnal transaksi atau kejadian pendapatan LO dan pendapatan LRA ke dalam buku besar masing-masing rekening. Dan yang ketiga, menyusun laporan keuangan seperti LRA, LO, dan CALK. Pihak yang kedua adalah pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran yang mempunyai tugas pokok dan fungsi 1. Membuat dan menyusulkan RKA SKPD dan menandatangani laporan keuangan yang telah disusun oleh fungsi akuntansi SKPD. Selanjutnya adalah siklus akuntansi keuangan daerah. Siklus akuntansi daerah mengikuti tahap-tahap yang ada dalam siklus akuntansi. Perbedaan yang ada adalah pada proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Setelah penyusunan neraca saldo, setelah penyesuaian dapat disusun laporan penghitungan APBD. Namun demikian, untuk lebih mempermudah penyusunan laporan keuangan yang lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan neraca biasanya dilakukan terlebih dahulu proses tutup buku dengan membuat jurnal penutup. Baru kemudian, setelah jurnal penutup ini diposting, barulah disusun ketiga laporan yang dimaksud. Selain itu, perlu diketahui bahwa siklus tersebut didasari pada konsep artikulasi. Materi selanjutnya adalah Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang disesuaikan dengan SAP berbasis akrual Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, yaitu yang pertama, prosedur akuntansi penerimaan kas. Prosedur akuntansi penerimaan kas meliputi serangkaian proses baik manual maupun terkomputerisasi mulai dari pencatatan, penggolongan dan peringkasan transaksi atau kejadian keuangan, sehingga pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang terkait dengan penerimaan kas pada SKPD atau SKPKD. Selanjutnya adalah prosedur akuntansi pengeluaran kas. Ini meliputi serangkaian proses baik manual maupun terkomputerisasi baik dari pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi atau kejadian keuangan, sehingga pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang terkait dengan pengeluaran kas pada SKPD atau SKPKD. Prosedur akuntansi selain kas yang meliputi
kerangkaian proses baik manual maupun terkomputerisasi baik dari pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi atau kejadian keuangan, sehingga pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang terkait dengan transaksi atau kejadian keuangan selain kas pada SKPD atau SKPKD. Yang terakhir adalah prosedur akuntansi aset. Prosedur akuntansi aset ini meliputi kerangkaian proses baik manual maupun terkomputerisasi mulai dari pencatatan dan pelaporan akuntansi atas perolehan hingga pemeliharaan, rehabilitasi, penghapusan, pemindahtanganan, perubahan klasifikasi, dan penyusutan bertahap aset yang dikuasai atau digunakan SKPD dan SKPKD. Prosedur akuntansi aset ini digunakan sebagai alat pengendali dalam pengelolaan aset yang digunakan atau dikuasai oleh SKPD dan SKPKD. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah menonton video ini. Semoga dapat bermanfaat dan memberikan wawasan yang lebih luas lagi. Apabila ada kekurangannya, kami mohon maaf. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.